Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ani Hamidah selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam, dan tak lupa teman-temanku yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pemikiran Modern dalam Islam, saya, Evi Nur Khofifah, akan menyampaikan 4 tokoh cendekiawan muslim beserta teori pemikirannya. Baik, yang pertama yaitu Muhammad Naqib Al-Attas. Beliau memaparkan bahwa perlu diadakannya islamisasi ilmu karena keilmuan yang sampai pada dunia Islam saat ini sudah banyak terkontaminasi westernisasi atau kebarat-baratan. Beberapa hal yang melatar belakangi teori islamisasi ilmu ini, yang pertama yaitu produk keilmuan bangsa barat selalu menitikberatkan pada rasionalitas akal manusia sehingga membuat bangsa barat jauh dari nilai keagamaan. Yang kedua yaitu menyebabkan paradigma berpikir bahwa ilmu itu tujuannya adalah ilmu yang bersifat bebas nilai atau value, dan juga bebas ini diartikan digunakan untuk apapun sesuai kebutuhan pengguna ilmu tersebut. Menurut Syekh Naqib, dalam perspektif Islam, ilmu itu tidak value free, tetapi bermuara pada pembentukan akhlak dan penyandaran pada fitrah manusia, yaitu sebagai makhluk ciptaan Allah. Kemudian, cara mengislamisasi ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu meminimalisir problematika westernisasi, tendensi rasionalitas dan humanitas yang berlebihan, serta dramatisasi proses terjadinya suatu ilmu tersebut. Kemudian yang kedua yaitu memasukkan nilai-nilai keislaman dan ketauhidan dalam ilmu tersebut. Selain itu, pentingnya islamisasi ilmu adalah untuk membangun kesadaran misi keilmuan Islam pada para cendekiawan muslim di seluruh dunia, dan menyatakan bahwa keilmuan Islam itu tidak hanya bersifat historis normatif saja, namun juga mampu relevan dengan kebutuhan zaman yang selalu berkembang. Yang selanjutnya yaitu contoh islamisasi ilmu yang aplikatif di era kontemporer. Yang pertama, adanya BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan skala prinsip bermuamalah yang sesuai dengan tuntutan Islam. Yang kedua yaitu Progress Stein menjadi UIN, di mana notabene ketika PT KIN telah berubah menjadi UIN, maka tentu di dalamnya terdapat berbagai jurusan keilmuan umum. Jadi tidak hanya jurusan yang bersifat agama saja. Yang kedua yaitu tokoh Muhammad Arkoun. Beliau ialah tokoh dengan pemikiran rethinking Islam. Istilah rethinking Islam ini mengacu pada perubahan paradigma yang ditawarkan Arkoun bahwa Islam yang notabene sangat memegang teguh otoritas teks atau dalil naqli Al-Quran dan hadis sangat perlu dipahami dalam pemaknaan terbuka dan kontekstual. Secara sederhana, teori dekonstruksi Islam oleh Arkoun ini adalah membangun ulang dan mengkaji Islam secara ulang dengan memaknai dalil naqli secara kontekstual historis antropologis, yaitu memaknai dalil naqli baik Al-Quran maupun hadis tidak secara tekstual saja, melainkan juga dengan menyesuaikan konteks situasi dan keadaan yang ada pada masa dan suatu tempat tertentu. Hal ini dikarenakan konteks suatu daerah dengan daerah lain atau perkembangan zaman sangat memungkinkan perbedaan istinbat hukum yang dilakukan oleh para ulama. Teori dekonstruksi Islam tentunya tidak diimplikasikan pada ajaran-ajaran yang bersifat paten seperti akidah ketauhidan dan hukum syariah, namun lebih kepada hal-hal yang bersifat muamalah atau interaksi dengan sesama manusia. Jadi pada intinya seluruh problematika kemasyarakatan hendaknya tetap ada solusinya melalui istinbat hukum dan para ulama yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Yang selanjutnya adapun contoh relevansi di era kontemporer saat ini. Yang pertama terkait permasalahan zakat fitrah, di mana antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda karena perbedaan jenis makanan pokoknya. Indonesia menerapkan beras dan mungkin di daerah lain ada yang gandum dan sebagainya. Kemudian yang kedua
yaitu terkait pendidikan Islam yang dulunya hanya terfokus pada mengkaji kitab-kitab salafi saja. Kini sudah berkembang dengan menambahkan kajian ilmu-ilmu umum, sains, bahkan terkait kewirausahaan. Yang ketiga yaitu tokoh Muhammad Amin Abdullah. Beliau adalah tokoh dengan pemikiran integrasi, interkoneksi keilmuan. Integrasi dan interkoneksi merupakan upaya mempertemukan antara ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum. Pertemuan keduanya akan memperkuat satu sama lain, sehingga bangunan keilmuan masing-masing akan semakin kokoh. Kemudian konsep integrasi dan interkoneksi sebagai tawaran solusi bagi dunia keilmuan dari jangkauan kritis, relevansi antar bidang atau disiplin keilmuan. Menurut Profesor Amin, bahwa setiap bangunan keilmuan apapun, baik keilmuan agama, sosial, humaniora, dan keilmuan lainnya tidak dapat berdiri sendiri, sehingga dibutuhkan kerjasama, saling koreksi, dan saling keterhubungan antara disiplin keilmuan. Berdasarkan kerangka berpikir demikian, maka Profesor Amin Abdullah merumuskan epistemologi keilmuan dengan berwatak teoantroposentrik integralistik yang dibangun dari pengelompokan keilmuan dalam bentuk skema jaring laba-laba. 4 lapis lingkaran skema jaring laba-laba tersebut yaitu: yang pertama Al-Quran dan As-Sunnah, yang kedua 8 lapis disiplin ilmu usuluddin, yaitu tafsir, lughah, kalam, falsafah atau filsafat, tasawuf, hadis, tarik, dan fikih. Yang ketiga yaitu jalur pengetahuan teoritik. Yang pertama sosiologi, antropologi, arkeologi, filologi, hermeneutik, biologi, matematika, fenomenologi, etika, psikologi, filsafat, dan historis atau sejarah. Yang keempat yaitu jalur pengetahuan aplikatif, yakni meliputi agama, ekonomi, teknologi, HAM atau hak asasi manusia, politik, budaya, isu gender, isu lingkungan, hukum internasional, dan lain-lain. Contoh relevansinya saat ini yaitu yang pertama implementasi kurikulum 2013 atau K13 di lembaga pendidikan, yang mana terdapat integrasi, interkoneksi antar rumpun muatan pelajaran umum dan agama serta 4 kompetensi di dalamnya, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengimplementasikan 6 core value ke dalam kurikulum semua prodi, yakni kurikulum yang mencirikan keindonesiaan yang unik dalam 6 rumpun ilmu. Yang pertama agama, humaniora, sosial, alam, formal, dan juga terapan. Baik, yang terakhir yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau adalah tokoh pemikiran Islam kosmopolitan. Gagasan Islam kosmopolitan merupakan hasil kombinasi antara konsep keislaman secara normatif atau pemahaman nas atau dalil nakli, yakni ayat Al-Quran dan hadis Nabi, dan historis atau ide-ide berdasarkan perkembangan peradaban umat Islam. Gus Dur menawarkan konsep baru terkait umat Islam yang harus memiliki wawasan luas serta tidak berpikiran sempit dan fanatisme mazhab dalam memaknai kajian ajaran syariat Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kosmopolitanisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa semua suku bangsa manusia merupakan satu komunitas tunggal yang memiliki moralitas atau tatanan sosial yang sama. Paradigma Islam kosmopolitan mengedepankan wawasan yang luas dan pemaknaan yang mendalam, sehingga menjadikan kita sebagai pribadi yang terbuka, inklusif, toleran, moderat, progresif, dan tidak bersikap diskriminatif. Contoh relevansinya saat ini yaitu Islam kosmopolit baru terbangun dari tidurnya belakangan ini setelah begitu gencarnya media massa barat melabelkan dan mengatributkan Islam sebagai agama kekerasan atau Islamic violence dan dianggap memiliki hubungan dengan organisasi Islam yang radikal di Timur Tengah. Kemudian NU dan Muhammadiyah mereposisi gerakan keagamaan mereka dengan kembali mengkampanyekan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin.
Selanjutnya, gerakan serupa diikuti oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui konsep Islam Wataniyah atau modernisasi beragama. Sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.